Di sebuah desa nelayan kecil yang terletak di pesisir pantai Jawa, hidup seorang pria bernama Budi. Desa itu, meskipun penuh dengan keindahan alam dan laut yang luas, dikenal sebagai tempat yang penuh perjuangan bagi sebagian besar warganya, seperti halnya Budi yang bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia tinggal bersama istrinya, Sari, dan anak perempuan mereka yang masih kecil, Dinda, di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan atap daun nipah. Mereka hidup jauh dari kata mewah, dan seringkali mereka hanya bisa makan seadanya. Setiap pagi, Budi bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan perahu kayu tuanya, dan keluar melaut. Jaring ikannya sudah robek di sana-sini, dan perahunya pun tampak tak kokoh lagi. Namun, Budi tak pernah mengeluh. Ia tahu ia harus berjuang agar keluarganya bisa tetap bertahan. Hari-hari Budi selalu penuh dengan perjuangan. Hasil tangkapan ikan yang ia selalu bawa pulang seringkali tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Istrinya Sari seringkali harus berjuang untuk mengolah apa saja yang mereka miliki. Sementara Dinda yang baru berusia 5 tahun selalu menatap ayahnya dengan tatapan penuh harapan setiap kali Budi pulang dengan tangan kosong. Namun, meskipun hidup mereka serba kekurangan, Budi selalu mengutamakan kebaikan hati. Ia dikenal oleh tetangganya sebagai seorang yang dermawan, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Ia percaya bahwa dengan berbuat baik, Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal. Meskipun kenyataannya, ia sering kali merasa putus asa karena tidak pernah mendapatkan cukup untuk keluarganya. Pada suatu hari yang cerah, langit terlihat mulai berubah menjadi warna oranye keemasan saat matahari mulai terbit. Budi, seperti biasa, berangkat melaut dengan perahunya yang sederhana. Laut tampak tenang, seolah-olah memberikan janji akan hari yang baik. Namun, hari itu ternyata akan menjadi hari yang tak terlupakan dalam hidupnya. Ketika Budi sedang melaut di sekitar perairan yang jarang dijelajahi, ia merasa tali pancingnya tertarik begitu kuat. Seolah ada sesuatu yang berat dan besar mencoba melawan di ujung sana. Jantungnya berdegup kencang, dan ia segera menarik tali itu dengan segala kekuatan yang ia miliki. Namun, benda yang muncul ke permukaan bukanlah ikan besar seperti yang ia harapkan, melainkan seekor kura-kura raksasa dengan cangkang yang berkilau seperti emas. Kura-kura itu tampak terjerat dalam jaring yang ia lemparkan, kesulitan untuk bergerak. Budi terkejut melihat cangkang kura-kura itu yang begitu indah, hampir seperti terbuat dari logam mulia. Dengan hati-hati, Budi melepas jaring yang membeli tubuh kura-kura itu. Ia mengangkatnya dengan susah payah dan meletakkannya di atas perahu. "Maafkan aku, wahai kura-kura. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu kesulitan," kata Budi. Hatinya dipenuhi rasa iba. Namun, ketika kura-kura itu berada di dalam perahu, keajaiban tak terduga terjadi. Laut yang sebelumnya tenang mulai bergelora, angin berhembus kencang, dan langit berubah menjadi gelap, seolah badai besar akan datang. Namun, tak ada badai yang muncul, hanya sebuah aura yang begitu kuat mengelilingi mereka. Dengan suara dalam dan memikat, kura-kura itu tiba-tiba berbicara. "Terima kasih, wahai nelayan yang baik. Aku adalah penjaga laut yang terkutuk. Aku telah lama terperangkap dalam bentuk ini karena kesalahan masa lalu. Tetapi karena kebaikan hatimu, aku akan memberimu 3 permintaan. Katakanlah apa yang engkau inginkan, aku akan mengabulkannya." Budi terkejut mendengar itu. Ia memandang kura-kura yang luar biasa besar dan cangkangnya yang berkilau. Hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. 3 permintaan, pikirnya. Apa yang harus aku minta? Setelah beberapa saat, Budi akhirnya berbicara.
Aku tidak tahu harus meminta apa. Aku hanya seorang nelayan miskin yang ingin keluargaku hidup bahagia. Aku ingin agar kami tidak hidup dalam kekurangan lagi. Aku ingin memiliki perahu yang lebih besar dan alat tangkap yang lebih baik, agar aku bisa menangkap ikan yang lebih banyak dan memberi makan keluargaku. Dan yang terakhir, aku berharap desa ini makmur, agar semua orang hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kura-kura itu tersenyum dengan bijak. Permintaanmu telah aku dengar, wahai nelayan yang baik. Ingatlah, kebaikan hatimu akan selalu membawa keberuntungan yang sejati. Dan dengan itu, kura-kura melompat kembali ke laut, menghilang ke kedalaman dan tak terlihat oleh mata manusia. Budi masih tertegun, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap laut yang kembali tenang dan perahunya yang terasa lebih ringan. Ketika ia ke rumah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesampainya di pantai, ia menemukan sebuah perahu besar yang terdampar di pasir, lengkap dengan alat tangkap yang baru dan canggih. Seakan-akan laut itu memberikan hadiah yang sangat berharga untuknya. Budi memandang perahu itu dengan penuh takjub. Apa ini benar-benar terjadi, gumamnya. Ia segera membawa perahu itu pulang dan tidak sabar memberitahukan Sari tentang keajaiban yang baru saja ia alami. Saat ia mendekati rumah, ia melihat istrinya yang sedang menunggu di depan pintu. Mata Sari terbelak ketika melihat sebuah perahu besar yang kini berada di halaman rumah mereka. "Apa ini, Budi?" tanya dengan bingung. "Bukan hanya perahu ini, Sari. Aku baru saja bertemu dengan makhluk yang luar biasa. Aku diberikan 3 permintaan, dan aku meminta perahu ini, alat tangkap yang lebih baik, dan agar desa kita menjadi makmur," jawab Budi dengan suara yang bergetar. Hari-hari berikutnya menjadi keajaiban bagi Budi. Ia mulai menangkap ikan dengan jumlah yang luar biasa, jauh lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Laut yang dulu tampak sulit memberikan hasil, kini dipenuhi dengan ikan-ikan besar, dan tak lama kemudian, desa mereka mulai berubah. Rumah-rumah yang dulu reot, kini diperbaiki. Warga yang dulu kesulitan mendapatkan makanan, kini bisa hidup dengan lebih baik. Bahkan para nelayan yang dulu harus berjuang keras, mulai mendapatkan hasil yang melimpah. Budi menjadi terkenal di desa, bukan hanya karena kekayaan yang tiba-tiba, tetapi juga karena kebaikan hatinya yang tak berubah meskipun kehidupannya telah berubah drastis. Ia selalu berbagi dengan tetangganya yang membutuhkan, membangun sekolah untuk anak-anak desa, dan mendirikan pusat kesehatan agar tidak ada lagi yang sakit tanpa bisa berobat. Namun, meskipun hidupnya telah berubah, Budi tak pernah melupakan pesan dari kura-kura emas. Setiap kali ia berlayar, ia selalu mengucapkan terima kasih kepada laut dan kepada makhluk yang telah mengubah hidupnya. Ia tahu bahwa kebaikan hati dan keberanian untuk berbuat baik kepada orang lain adalah hal yang membawa kebahagiaan sejati. Pada suatu malam yang tenang, setelah bertahun-tahun hidup bahagia dan makmur, Budi duduk di tepi pantai, memandangi bintang-bintang yang berkilau di langit. Ia tahu bahwa ia telah memiliki segalanya. Kebahagiaan yang sejati datang dari kebaikan yang ia berikan kepada dunia. Di bawah permukaan laut yang dalam, jauh dari kedalaman yang tak terjangkau manusia, kura-kura emas itu tersenyum bahagia, merasa bahwa tak ada hadiah yang lebih indah selain melihat seorang nelayan sederhana berhasil mengubah dunia di sekitarnya dengan hati yang tulus. Beberapa tahun telah berlalu sejak Budi menerima keberuntungan dari kura-kura emas, dan kehidupan di desa mereka kini berubah total. Desa yang dulu terpinggirkan, miskin, dan dilanda kesulitan, kini menjadi desa yang makmur. Masyarakat yang dulu saling berlomba untuk mendapatkan ikan, kini bekerja sama, membangun desa mereka dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Namun, meskipun Budi telah menjadi orang kaya dan desa mereka telah berkembang, ia masih merasa ada sesuatu hal yang hilang dalam hidupnya. Budi merasa bahwa meskipun ia memiliki segalanya yang diinginkan, seperti perahu, rumah megah, dan harta yang berlimpah,
ada sesuatu yang tak bisa dibeli, sesuatu yang lebih dalam, yang hanya bisa diperoleh melalui kebijaksanaan dan pengorbanan. Ia tahu bahwa kebaikan yang ia terima dari kura-kura emas adalah pemberian yang luar biasa. Namun, ia juga merasa bahwa ada sesuatu yang belum pernah ia pahami. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Budi memutuskan untuk pergi ke pantai seorang diri, merenungkan dan mencari jawaban yang telah lama mengusik hatinya. Ia berdiri di tepi laut. Angin sepoi-sepoi menyapa wajahnya, dan suara ombak yang berdebur terasa menenangkan jiwa. Budi menatap bintang-bintang yang berkedip di atas kepalanya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur atas segala yang terjadi. Namun, di sudut hatinya, ia merasakan kegelisahan yang tak kunjung hilang. Apakah ini sudah cukup? Tanya Budi pada dirinya sendiri, suara hatinya penuh keraguan. Sudahkah aku memberikan cukup kepada dunia, seperti kura-kura itu yang telah memberikan segalanya? Saat Budi tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di sekitarnya. Laut di hadapannya tampak lebih tenang dari biasanya, dan dari dalam air yang gelap muncul sosok yang sangat familiar, sebuah kura-kura raksasa dengan cangkang yang berkilau seperti emas, tepat seperti yang pernah ia selamatkan bertahun-tahun lalu. Budi terkejut dan terdiam sejenak. Ia mengenali kura-kura itu dengan jelas, makhluk yang telah memberikannya keberuntungan yang tak terhingga. Dengan langkah hati-hati, kura-kura itu mendekat, dan kali ini aura yang menyertainya terasa lebih dalam, lebih bijaksana, seolah-olah membawa pesan yang lebih besar daripada sebelumnya. "Wahai nelayan yang baik hati," kata kura-kura itu dengan suara yang dalam dan penuh dengan makna. "Kamu telah menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan, dan dunia telah memberikan balasannya kepadamu. Namun ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu." Budi menundukkan kepala dengan memberikan hormat, merasa seolah-olah ia berada di hadapan makhluk yang lebih bijaksana dari siapapun yang pernah ia temui. "Apa itu, wahai penjaga laut?" tanya Budi dengan suara yang lembut. Kura-kura emas menghela napas pelan, dan dalam kilauan cangkangnya, Budi bisa melihat gambaran masa lalu dan masa depan yang telah berputar seperti ombak yang pernah berhenti. "Kebaikan yang kamu sebarkan telah membawa kebaikan kepada banyak orang. Namun, untuk benar-benar memahami makna hidup yang sejati, kamu harus belajar memberi tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasannya. Kadang keberuntungan yang sesungguhnya datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bisa menghadapinya dengan hati yang terbuka dan tulus. Aku merasa telah memberikan banyak kepada desa, tetapi aku merasa masih ada yang kurang. Apa yang seharusnya aku lakukan?" tanya Budi dengan penuh harap. Kura-kura itu menatap Budi dengan mata yang dalam, seolah mengukur segala isi hati Budi. "Budi, kamu telah mendapatkan semuanya yang kamu butuhkan dalam hidup ini. Namun, saatnya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Berilah kesempatan kepada orang lain untuk merasakan kebaikan hatimu. Dan jangan hanya berhenti pada apa yang telah kamu beri selama ini." Setelah berkata demikian, kura-kura emas itu perlahan-lahan menghilang ke dalam kedalaman laut, meninggalkan Budi dengan perasaan penuh damai dan pencerahan. Kembali ke rumah, Budi mulai merenung lebih dalam tentang makna hidup sesungguhnya. Ia memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai nelayan, namun dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya fokus pada hasil tangkapannya atau apa yang bisa ia dapatkan, tetapi lebih kepada bagaimana ia bisa memberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ia membangun lebih banyak rumah bagi warga miskin, mendirikan sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu, dan membantu mereka yang membutuhkan tanpa pamrih. Dalam beberapa tahun, Budi menjadi simbol kebijaksanaan dan kebaikan di desa itu. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana yang tidak hanya memberi materi, tetapi juga memberikan harapan dan kebijaksanaan kepada setiap orang yang datang kepadanya.
Desa mereka berkembang lebih makmur dari sebelumnya, bukan hanya karena harta, tetapi karena semangat kebersamaan dan kasih sayang yang menyelimuti seluruh komunitas.